Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela William Fisma dengan NIM 2314040054 dari kelas Tadris Matematika B. Dosen pengampu Ibu Sri Wahyu SPD MSI mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, konsep array dua dimensi. Yang kedua, penggunaan array dua dimensi untuk tabel atau matriks. Yang ketiga, iterasi menggunakan nested loop. Nah, untuk tugasnya membuat program Pascal. Pertama itu menerima input nilai UTS dan UAS dari 3 mahasiswa. Yang kedua, menghitung dan menampilkan nilai akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan 0,4 kali UTS ditambah 0,6 dikali UAS. Yang ketiga itu menampilkan nilai akhir masing-masing. Baiklah, yang pertama yaitu tentang konsep array dua dimensi. Array dua dimensi adalah array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka, atau dengan kata lain, array dua dimensi adalah array yang memiliki dua buah indeks array, yaitu satu untuk baris dan satu untuk kolom. Nah, bisa teman-teman lihat berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan array dua dimensi dapat dilakukan dengan nama array, kurung siku, baris, koma, kolom, tutup kurung sikunya. Nah, dari gambar di samping tersebut, di mana A adalah nama array, 2 baris indeks, 1 kolom indeks. Nah, baris itu terletak di depan koma dan kolom terletak sesudah koma. Contohnya, di matematika kita menggunakan grafik atau diagram Kartesius yang titik koordinatnya menggunakan komposisi sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebagai contoh, A 3,4. Nah, berarti titik A berada di posisi 3 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Untuk mempermudah dalam pembuatan program yang melibatkan dua sumbu atau dua dimensi ini, kita bisa menggunakan array dua dimensi. Nah, cara penulisan array dua dimensi adalah dengan menuliskan dua angka atau jangkauan atau dua jangkauan sewaktu array. Nah, berikut contohnya. Bisa teman lihat seperti pada gambar, yaitu var nilai, enter nilai, titik 2 array, kurung siku 0 sampai 1, 0 sampai 2 of integer. Nah, kode tersebut berarti kita membuat variabel nilai sebagai array dua dimensi, di mana untuk dimensi pertama berisi 0 dan 1, sedangkan dimensi kedua berisi 0, 1, dan 2. Total variabel nilai berisi 6 elemen atau hasil dari 2 kali 3. Nah, cara mengakses elemen pada array dua dimensi ini menggunakan tanda koma sebagai pemisah, seperti nilai kurung siku 0,2 atau nilai kurung siku 1,1. Nah, array dua dimensi ini ditandai dengan array dua dimensi ini menggunakan dua kurung siku, sedangkan pada materi sebelumnya yaitu array satu dimensi itu menggunakan satu kurung siku. Selanjutnya yaitu penggunaan array dua dimensi tabel atau matriks. Array dua dimensi ini dapat digunakan untuk mempresentasikan tabel dan matriks. Dalam konteks ini, array dua dimensi bertindak sebagai struktur data yang menyimpan elemen dalam baris dan kolom. Setiap elemen dapat diakses melalui indeks baris dan kolomnya. Kemungkinan representasi data terstruktur seperti tabel dan operasi matriks. Yang pertama yaitu tabel. Array dua dimensi sangat cocok untuk mempresentasikan data dalam format tabel karena kemampuannya untuk menyimpan data dalam baris dan kolom. Dan contohnya, sebuah tabel nilai siswa dengan kolom nama siswa, mata pelajaran, dan nilai dapat direpresentasikan menggunakan array dua dimensi, di mana setiap baris mewakili satu siswa dan setiap kolom mewakili informasi yang berbeda. Yang pertama yaitu tabel. Array dua dimensi sangat cocok untuk mempresentasikan data dalam format tabel karena kemampuannya untuk menyimpan data dalam baris dan kolom. Dan contohnya, sebuah tabel nilai siswa dengan kolom nama siswa, mata pelajaran, dan nilai dapat direpresentasikan menggunakan array dua dimensi, di mana setiap baris mewakili satu siswa dan setiap kolom mewakili informasi yang berbeda. Kedua, yaitu matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan angka dalam baris dan kolom. Array dua dimensi dapat digunakan untuk mewakili matriks. Kemungkinan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transposisi matriks. Nah, contohnya misalnya untuk merepresentasikan matriks 3 kali 3, kita dapat menggunakan array dua dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom. Array dua dimensi ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin menyimpan data dalam bentuk tabel seperti nilai siswa, data kehadiran, data penjualan harian, dan lain-lain. Misalnya nilai kurung siku, kan tadi kan array itu kan array dimensi itu ditandai dengan kurung siku. Nilai kurung siku 1,1 titik 2 sama dengan 85 garis miring 2, nilai ujian tengah semester mahasiswa ke 1
yang dan nilai kurung siku 1,2 titik 2 sama dengan 95 garis miring 2 nilai UAS mahasiswa ke-1. Untuk lebih memahami definisi array 2 dimensi, coba teman perhatikan susunan angka di bawah ini. Nah, itu kan terdapat kolom dan baris. Itu kan angka 5. Angka 5 di mana angka 5 itu arraynya 1, kurung siku 1 dan kurung siku 1 lagi adalah 1 juga. Nah, maksudnya itu di mana angka 5 itu terdapat terletak di kolom yaitu 1 dan pada baris juga terletak di baris 1. Selanjutnya iterasi menggunakan nested loop. Nah, karena array 2 dimensi memiliki 2 indeks atau baris dan kolom, maka untuk mengakses semua elemennya kita perlu 2 perulangan atau nested loop. Di mana for i titik 2 sama dengan 1 untuk 3 di mana for i titik 2 sama dengan 1 itu 3 du. Sedangkan for i titik 2 sama dengan 1 itu 2 du. Break buka kurung nilai kurung siku i, j. Kurung sikunya tanda titik 2 5. Kemudian tutup kurung biasanya, jangan lupa di akhirnya digaris tanda titik koma. Di mana loop 1 mewakili baris dan loop i mewakili baris dan loop j mewakili kolom. Membuat program untuk nilai mahasiswa. Yang pertama kita tulis program nilai mahasiswa titik 2. Enter titik koma, enter uses crt titik koma. Uses crt itu berfungsi sebagai pustaka tambahan. Enter var adalah variabel yang digunakan pada program. Enter nilai titik 2 array, kita tulis array kurung siku 1 sampai 3, 1 sampai 2 of real titik koma 2 garis miring kolom 1 sama dengan UTS, kolom 2 sama dengan UAS. Enter kita tulis nilai, kemudian kita tulis nilai akhir titik 2 array kurung siku 1 sampai 3, untuk kurung sikunya of real titik koma. Enter i, kemudian kita bikin i, kita tulis i titik 2 integer titik koma. Integer itu indeks i itu tuh i indeks untuk pengulangan, sedangkan integer bilangan bulat. Begin. Enter clear screen titik koma. Clear screen itu berfungsi untuk membersihkan layar. Enter readline buka kurung tanda kutip kemudian tulis input nilai UTS dan UAS untuk 3 mahasiswa, tanda kutip tutup kurungnya tanda titik 2. Enter kemudian tulis read buka kurung tanda kutip, terus kasih garis-garis tanda kutip lagi tutup kurung tanda titik koma. Enter tulis for i titik 2 sama dengan 1 itu 3 du. Begin readline buka kurung tanda kutip mahasiswa, tanda kutip tulis mahasiswa, tanda kutip lagi koma i tutup kurungnya titik koma. Itu sampai readline sampai n, itu merupakan perulangan atau loop dari 1 sampai 3. Nah, di mana untuk nilai akhirnya kita tadi menggunakan rumus 0,4 dikali nilai buka kurung sikunya i, buka kurung siku i, 1 tambah tutup kurung siku tambah 0,6 kali nilai buka kurung sikunya 1,2 tutup lagi kurung sikunya titik koma, di mana i, 1 itu adalah untuk nilai UTS dan nilai i, 2 itu adalah UAS. Kemudian readline kita enter readline tanda titik koma, enter n titik koma lagi, enter readline buka kurung sikunya kita kasih tanda kutip lagi, tanda kutip terus bikin garis tanda kutip lagi tutup kurungnya, jangan lupa kasih tanda titik koma. Untuk readline-nya lagi itu tabel, kita tulis tabel nilai akhir mahasiswa. Readline kita bikin garis lagi untuk readline-nya, terus enter lagi kita bikin readline lagi, itu di dalam buka kurungnya itu kita tulis tanda kutip nomor, kita kasih batas UTS lagi UAS, kasih batas lagi nilai akhir, kasih tanda kutip lagi, tutup kurungnya tanda titik koma. Enter readline, kasih garis kayak tadi lagi, jangan lupa tanda kutip, tanda kurung sama tanda titik komanya di akhir. Nah, enter. Selanjutnya for i tanda titik 2 sama dengan 1 3 du. Begin. Enter, kemudian kita tulis return buka kurung 1
1,2 sama dengan tanda kutip, kasih tanda batas, tanda kutip lagi sama dan koma, nilai kurung siku I, 1 titik kurung sikunya titik 2, 5 titik 2 titik 2 1, tanda kutip kasih batas, tanda kutip lagi, koma, nilai kurung siku I, 2 kurung siku 5,1 5 titik 2 1, koma, tanda kutip kasih batas, tanda kutip lagi, koma, nilai akhir, koma, kurung siku I titik 2 12 titik 2 2 kurung siku titik kurungnya tanda titik koma, jangan lupa di akhir, kemudian enter, tulis n titik koma, enter lagi, tulis replan titik koma, enter n, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana input nilai UTS dan UAS untuk 3 mahasiswa, di mana mahasiswa 1 nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 50, mahasiswa 2 nilai UTS-nya 40, nilai UAS-nya 86, mahasiswa 3 nilai UTS-nya 49, nilai UAS-nya 70. Nah, untuk tabel nilai akhir mahasiswa yaitu terdapat nomor, UTS, UAS, dan nilai akhir. Di mana nilai akhir untuk mahasiswa 1 66 dengan nilai UTS 90, nilai UAS 50, dan mahasiswa kedua nilai akhirnya 67,60, di mana nilai UTS-nya 40, nilai UAS-nya 86. Mahasiswa 3 nilai akhirnya 61,60, di mana UTS-nya 49,0 dan UAS-nya 70,0. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.